Saudara-saudari di mana saja berada, inilah channel Ucok Stiker Wawancara, yang selalu menyampaikan berita terkini dan akurat. Tonton selalu channel kami. Jangan lupa, subscribe, like, komen, dan bagikan. Inilah berita kami. Diskusi langsung, Afrizal Zulkarnain dari Majelis Ulama Indonesia dengan Wakapolres Tanjung Balai, dalam acara Musyawarah Kerja Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih pimpinan atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Afrizal Zulkarnain, utusan MUI Kota. Apa yang telah dipaparkan kepada kita tadi dari pihak kepolisian, Polri, tentunya sangat sinergi itu perlu. MUI Kota juga telah dikunjungi oleh kepolisian Resort Tanjung Balai bersilaturahmi, dan ini adalah merupakan suatu langkah yang baik untuk kiranya ke depan terus terjalin komunikasi yang baik dalam rangka perbaikan di kota kita yang tercinta. Tapi satu hal yang perlu ingin kami mohonkan ke depan dalam rangka untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang ada di kota kita ini, dan isu-isu yang tidak enak terdengar, apakah itu di media sosial dan lain sebagainya, terkait dengan Tanjung Balai ini salah satu tempat semaraknya paham-paham radikal. Bulan Agustus ini di media kita mengenal terjadi penangkapan di Tanjung Balai. Pertanyaannya, betulkah di kota Tanjung Balai atau ujung Tanjung Balai masuk sudah ke Asahan? Tidak ada yang kira-kira mengomentari, dibiarkan begitu saja, sehingga kita juga heran. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga terjadi penangkapan di Tanjung Balai, Densus. Sampai saat ini kita juga tidak mendapatkan apa sebenarnya yang terjadi. Apakah ini adalah merupakan sebuah isu biasa yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi lagi dan tidak ada antisipasinya? Pemerintah kota juga tidak menganggap ini adalah merupakan sebuah isu yang harus diwaspadai, kemudian disampaikan ke masyarakat, dan tentunya kita para ustadz-ustadz yang ada di daerah kota ini, kiranya apa yang harus kita kerjakan? Kita juga tidak mendapatkan informasi yang jelas. Tadi disampaikan terkait dengan dana-dana yang dikumpulkan lalu disumbangkan ke suatu tempat yang kira-kira diasumsikan akan mengarah kepada hal-hal yang katakan radikal dan lain sebagainya. Itu kelompok mana begitu? Tidak ada. Kita di MUI ini kiranya dari pihak aparat bertemu, duduk bersama, ini kiranya yang diinginkan. Kalau seandainya ada yang begitu, kira-kira apa yang harus kita buat sehingga jangan terjadi lagi ada kasus-kasus yang seperti itu, yang justru bukan hanya sekadar melukai kita, juga melukai saudara-saudara kita. Dan kita tidak ingin kalau ada masyarakat kita berurusan dengan hal-hal yang seperti itu, karena banyak yang dirugikan, juga termasuk keluarga-keluarga daripada orang yang ditangkap, sehingga muncul image kalau Tanjung Balai ini adalah satu daerah yang kira-kira tanda kutip, dan tentu kita tidak menginginkan itu. Jadi projo kita ini apa? Jadi seolah-olah kita ini dibiarkan isu itu, ada perasaan negatif yang muncul dari kita. Apakah ini dipelihara paham-paham yang begini, sengaja tidak diselesaikan, sengaja tidak dicari akar persoalannya, di mana ini paham-paham ini beredar, atau hanya sekadar isu supaya katakan pihak Polri mendapatkan kucuran dari dana, Densus mendapatkan dari dana? Bisa dikatakan tanda kutip hari ini sebahagian masyarakat menganggap ini adalah pengalihan isu daripada isu-isu besar yang ada di daerah kita, bahkan isu-isu besar yang ada di nasional. Ada isu A, lalu supaya isu A ini hilang dimunculkan, muncul penangkapan di sini, muncul penangkapan di sana. Supaya apa? Supaya isu yang apa ini tadi bisa hilang. Jadi masyarakat sudah beralih, oh tidak ini lagi begitu. Jadi supaya jangan liar
pemikiran kita, hati kita, suuzon kita kepada pihak aparat, maunya bagaimana ke depan. Insya Allah tadi sudah disampaikan bagaimana perlunya hubungan antara Polri dengan MUI ini adalah suatu hal yang amat luar biasa, dan ini insya Allah ke depan bisa lebih luar biasa lagi. Mungkin ini saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu orang tua sekalian, ya, Kepolisian Negara Republik Indonesia, ya tadi saya katakan, organisasi besar, fungsi dan kewenangannya sudah dibagi tugas. Kalau saya menyatakan bukan cuma isu teroris, satu lagi isu narkoba. Jadi sini Tanjung Balai, ya kan? Saya pun merasakan itu, termasuk anggota aku ada. Saya pun menangis juga itu, ya kan? Mana Bapak Tanjung Balai? Bagi-bagilah katanya. Ya. Nah itulah konsepsi kota besar, kota tua Tanjung Balai ini. Kalau nggak salah ulang tahun sekarang udah mencapai 400 sekian tahun. Kenapa? Dasarnya sampai sekarang beliau dari Kejaksaan Tanjung Balai Asahan, ya Pak ya. Nah itu Tanjung Balai Asahan. Dari Asahan pun Tanjung Balai. Ya. Yang jelas isu-isu itu insya Allah naudzubillah tidak seperti apa yang ada dalam benak kita. Isu mengalir isu insya Allah. Ya. Mereka sana juga Komandan Densus 88 itu juga adalah umat manusia yang punya agama, yang punya akhlak. Saya katakan tadi kalau hanya untuk jabatan insya Allah jauhlah dari situ. Ya. Kalau memang dia ada melakukan seperti apa dalam hati kita itu biar Allah. Karena kita sini bicara ulama. Kita doakan dia taubat nasuha. Tapi insya Allah tidak seperti itu. Kemudian kenapa tidak dibuka? Yang menangani sana adalah Densus 88. Struktur tertinggi ada di Badan Intelijen Negara, kemudian Densus 88. Kami Polres Tanjung Balai tidak kapasitas membuka, tidak kapasitas memberi, tapi kami juga cari tahu ya, kalau sering sendernya kita, mudah-mudahan informasi itu nanti akan kita dapat. Dan memang yang terakhir ini memang benar, itu ada berapa kali isu, 3 kali, 4 kali, 2 kali itu memang orang Tanjung Balai, yang satu memang masuk di luar Tanjung Balai ya. Dan itu sampai hari ini mereka juga masih dibawa ke Jakarta, masih dalam pemeriksaan, perkembangan, dan itu pasti kalau kita baca berita pasti terekspos juga. Sumatera Utara ada 3 dan 4. Maka kadang-kadang kalau dulu memang terorganisir, sekarang tadi banyak yang individu tidak tahu menahu, maka kita ajaklah umat kita ajaklah sahabat kita ajaklah keluarga kita untuk betul-betul mengaji. Nah, kalau kita belajar dari medsos ini yang tidak benar, kita tanyalah kepada ayah anda semua sini, kita ajak tanya sama saya misalnya gitu, kita sampaikan. Kita pun kaget, saya tadi kaget, loh kamu selama ini coba dibuka, faktanya dia komunikasi terus, dia sendiri tidak ada kawannya sini, pengajian mana pun tak pernah dia ikut. Saya datang ke masjid ini pernah nggak ada Pak. Saya datang ke masjid ini pernah, saya nggak pernah Pak. Memang tertutup ya Pak. Dia rupanya mengajinya di medsos. Nah, kita tahu nggak bisa kita mengekspor press release. Tidak ada domain kami, Pak Ustadz, ayah anda, orang tua sekali untuk menyatakan, oh ini faktanya, karena mereka juga masih praduga tak bersalah. Ketika nanti diponis pasti keluarganya dituruni tembusan surat penangkapan, penahanannya. Ya. Silakan kalau nanti kan yang tahu datang sama keluarga pasti tahu aksesnya. Kenapa tidak diumumkan bla bla bla? Karena takut juga kadang-kadang disiarkan yang baik itu dicontoh orang. Itulah kekhawatiran. Dan kami sendiri pun tidak akses seperti kami pun ingin juga yang tahu yang mana pasti. Kami mendapat rujukan, mereka datang misalnya hari ini, Pak Waka, Pak Kapolres, kami tim dari sini surat perintah kita cek lengkap semua. Kami mau datang ke rumah si A sini, kami hubungi Kepling RT-nya, kami hanya mengawasi. Karena itu wilayah kita, wilayah hukum kita. Kita membantu mengamankan, kita kasih tahu ke RT-nya, ke ketua RW-nya.
Tapi itu usulan bagus, nanti kami juga akan ketika saya dan nanti ke Polda dan akan saya sampaikan tadi permohonan apakah boleh diekspos. Kadang-kadang ini ekspos yang baik pun malah kadang-kadang ditiru orang, dipelajarin orang. Ya, itu yang selalu terjadi. Jadi kalau dua nama, kalau saya di sini Tanjung Balai ini, dua nama yang membisingkan telingaku selama aku tugas di Tanjung Balai itu tadi narkoba dan isu radikalisme tadi itu. Kemana Pak Kak? Kau katanya tiap hari ke masjid sana, kok bisa ada kayak gitu? Saya pun dapat seperti itu juga kalau saya rapat di Polda. Kau katanya kalau Tanjung Balai kau suka ke masjid, tapi kok masih ada itu yang ditangkap dari sana? Kok masih ada? Kau bilang kau ikut ngaji kemana-mana, kau mendata itu, kau lihat itu. Kau bilang kau ini, kok banyak lagi narkoba, anggota itu pun ditangkap narkoba. Itulah gimana? Sama-sama kembali tadi kita Budal Limas tadi. Kita ajaklah dia untuk belajar mengaji. Kita sentuhlah hatinya, itulah permohonan kami. Yuk kita ramekan seluruh masjid ini bagaimana merubah akhlak. Ya tadi kita mengenal tadi rukun Islam, rukun iman tadi pun mereka tidak paham juga. Ya, jadi itu kira-kira gambarannya karena memang itu sudah domain struktur. Kita ada Densus 88, ada Brimob, nah kita adalah polisi tugas umum. Ketika ranking kapasitas kejahatan itu lebih tinggi, Densus 88 dan Brimob yang turun. Selagi misi merongrong dalam negeri. Kita keamanan ketertiban masyarakat yang punya lokus delikti hukumnya wilayah hukum Tanjung Balai memelihara keamanan ketertibannya itu ada batasan-batasan. Bukan saya mengelak, tapi memang ada yang mana yang boleh diisi. Kapolres pun sampai sekarang tidak tahu persis juga. Tapi kami tahu. Dan kami tidak punya domain kewenangan untuk mengekspos walaupun kita tahu. Karena memang bukan tugas kita. Itu bukan kewenangan, tidak diberi hak untuk memaparkan, anakmu itu. Karena membuka aib orang itu kan dosa juga. Kita tidak yakin juga kalau nanti kemudian terus tengok si Anu itu, si A, si B. Contoh beberapa bulan yang lalu juga banyak pertanyaan, itu masa begini-begini. Ya sudahlah, biar dia yang tahu sama keluarganya. Yang jelas memang dia tidak terdaftar dari pengurus baik organisasi Islam yang ada di Kota Tanjung Balai ini. Di luar, itulah gambarannya. Di luar daripada baik itu organisasi apalagi istilah sama sekali tidak terdaftar dari situ. Ya, tidak terdaftar. Memang dia seperti juga saya berapa kali juga ada. Apa sana ada masjid ini pengajiannya gini-gini orang dari luar gini-gini. Tidak ada jemaah orang sekitar situ. Itu pun mungkin semua kita sudah tahu, kita paham. Ayo kita ajak. Kita ajak tadi kepada dari proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila. Insya Allah kita terhindar dari dugaan dan dugaan. Kita percayakan, yakinkanlah kepada siapapun dari mulai Kepri kita harus percaya sama Kepri. Lurah kita harus percaya. Ketika dia melanggar aturan, urusan dia sama Allah. Kita ingatkan. Mungkin ini jawaban saya. Mohon maaf. Terima kasih telah menonton berita kami. Tonton berita kami selanjutnya di channel Ucok Stiker Wawancara. Tapi jangan lupa, subscribe, like, komen, dan bagikan. Semoga penonton selalu sehat dan sukses dalam beraktivitas.